Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niju Faiza, BP 1810852019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan dalam Menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat pada pemerintahan Moon Jae-in. Di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in, Hallyu kemudian diperluas secara global, termasuk ke Amerika Serikat yang tercantum dalam Hallyu White Paper 2018. Amerika Serikat dipilih karena negara ini sedang dilanda popularitas K-pop melalui grup idola BTS di kalangan publiknya. Namun, penyebaran Hallyu di Amerika Serikat ini ternyata mengalami berbagai tantangan. Yang pertama yaitu memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pemimpin Amerika Serikat pada waktu itu yaitu Presiden Donald Trump sering kali melakukan wawancara di berbagai media yang mengatakan bahwa kerjasamanya dengan Korea Selatan hanya mendatangkan kerugian besar bagi Amerika Serikat seperti KORUS FTA atau Korea-US Free Trade Agreement yang disebut sebagai a horrible deal. Kedua, merujuk kepada laporan yang dikeluarkan oleh KOFISA atau Korean Foundations for International Cultural Exchange, sentimen publik Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dan Hallyu menunjukkan angka 35,6%. Angka ini merupakan jumlah yang tinggi jika dibandingkan dengan sentimen terhadap negara lain, yaitu Jepang yang hanya sekitar 20% dan Australia yang hanya sekitar 30%. Menariknya, walaupun menghadapi berbagai tantangan, Hallyu ternyata menuai keberhasilan di Amerika Serikat yang bisa dilihat melalui popularitas K-pop dan K-drama. Berdasarkan survei KOFISA atau Korean Foundations for International Cultural Exchange, terjadi peningkatan opini publik Amerika Serikat terhadap Hallyu dan Korea Selatan karena sentimen masyarakat yang sebelumnya 35,6% di 2017 menurun menjadi 16,5% pada 2020 lalu. Hal tersebut menjadi anomali dalam penelitian ini sehingga pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat pada pemerintahan Moon Jae-in. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan hingga membuat Hallyu meraih kesuksesan di Amerika Serikat. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu agar dapat dijadikan sebagai referensi literatur. Kedua yaitu agar dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan Korea Selatan dalam menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat. Untuk referensi literatur yang dijadikan sebagai studi pustaka, ada beberapa tulisan yang bisa dilihat di layar. Untuk rangka konseptual, peneliti memakai konsep diplomasi publik yang dikemukakan Fitzpatrick, yaitu ada 6 indikator. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif dengan batasan penelitian dari tahun 2017 sampai 2021 yang memang merupakan masa jabatan Presiden Moon Jae-in, dan dalam rentang waktu tersebut terjadi banyak sekali fenomena yang berkaitan dengan penyebaran Hallyu di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah library research dengan data sekunder, dan teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis karena peneliti akan menganalisis konten-konten dari berbagai artikel dan sumber sekunder lainnya secara detail dan menyeluruh. Untuk sistematika penulisan, bab 1 penelitian ini berisikan pendahuluan, bab 2 berisikan dinamika hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat, 3 yaitu Hallyu sebagai instrumen diplomasi publik Korea Selatan, yang keempat yaitu upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat, yang kelima yaitu penutup, kebijakan luar negeri yang diambil oleh Korea Selatan. Korea Selatan sejatinya merupakan negara yang berada di wilayah yang tidak stabil karena berbagai peristiwa yang terjadi di semenanjung Korea yang kemudian mengancam keamanannya. Oleh karena itu, jika kita melihat berbagai dokumen negara yang dikeluarkan oleh Korea Selatan, kebijakan luar negeri dari negara ini secara umum difokuskan pada penciptaan perdamaian di semenanjung Korea untuk menjaga keamanannya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Amerika Serikat ternyata menjadi konsiderasi penting bagi Korea Selatan dalam menetapkan kebijakannya di setiap masa kepemimpinan. Hubungan dekat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan dalam berbagai literatur ada yang menyebutkan bahwa hubungan kedua negara ini telah dimulai sejak masa dinasti Joseon pada tahun 1988 melalui perjanjian Treaty of Peace, Amity, Commerce, and Navigation. Nah, pada tahun 1949, Amerika Serikat bahkan mengakui kemerdekaan Korea Selatan yang pada saat itu masih berperang melawan Korea Utara. Setelah perang tersebut berakhir, kerjasama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan kemudian terus meningkat. Selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Kim Yong-sam. Nah, pada masa pemerintahan ini, Korea Selatan tidak banyak melakukan hubungan dengan Amerika Serikat karena harus membenahi urusan domestiknya dari pemerintahan Kim Dae-jung. Nah, pada pemerintahan ini, Korea Selatan menerapkan sebuah kebijakan yang bernama Sunshine Policy. Secara umum, Sunshine Policy menekankan kepada upaya kerjasama dan perbaikan
berhubungan dengan Korea Utara. Hal ini sangat ditentang oleh Amerika Serikat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Bush. Selain itu, jatuhnya 6 bom di kawasan Maehangri pada tahun 2000 oleh tentara Amerika Serikat yang sedang melakukan latihan militer. Pada pemerintahan ini bisa kita simpulkan bahwa hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat didominasi oleh konflik. Selanjutnya yaitu pemerintahan Roh Moo-hyun. Nah, pada pemerintahan ini hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat mulai membaik dengan adanya pemindahan tentara Amerika Serikat dari Seoul ke Camp Humphreys untuk menjaga daerah-daerah pedesaan. Selain itu, beliau juga berhasil membawa Amerika Serikat dan Korea Selatan memasuki perundingan KURS FTA atau Korean US Trade Agreement. Selanjutnya yaitu pada pemerintahan Lee Myung-bak. Presiden Lee Myung-bak merupakan presiden Korea Selatan yang pertama kali diundang oleh Amerika Serikat ke Camp David untuk melakukan perundingan. Nah, perundingan ini berisi mengenai penguatan kerjasama antara kedua negara. Selanjutnya yaitu pemerintahan Park Geun-hye. Nah, pada masa pemerintahan ini, Amerika Serikat dan Korea Selatan juga melakukan berbagai hubungan kerjasama. Namun, hubungan yang baik ini hanya berjalan pada awal-awal pemerintahan, karena pada tahun selanjutnya, Korea Selatan harus mengurusi masalah domestik yang berkaitan dengan kasus KKN yang dilakukan oleh Presiden Park Geun-hye. Yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Moon Jae-in. Nah, pada masa pemerintahan ini, hubungan kedua negara tersebut ternyata lebih didominasi oleh konflik. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, munculnya Hallyu sebenarnya dimulai pada masa pemerintahan Kim Yong-sam yang melakukan pembangunan secara besar-besaran terhadap industri hiburan negara yang berbasis budaya. Presiden Kim Yong-sam kemudian mulai melakukan investasi secara besar terhadap industri ini, seperti memberlakukan Pictures Promotion Law atau PPL, mengundang para konglomerat atau cebol Korea Selatan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam membangun industri hiburan negara. Pada masa krisis 1997, industri hiburan Korea Selatan kemudian mengalami kemajuan dengan munculnya berbagai grup idola seperti SES, HOT, dan lain sebagainya. Nah, hal ini memunculkan istilah Hallyu yang pertama kali dipakai oleh surat kabar Tiongkok untuk menggambarkan popularitas produk Korea Selatan tersebut. Berdasarkan tulisan Kim Bokre, perkembangan Hallyu terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu Hallyu gelombang pertama yang ditandai dengan popularitas K-drama. Selanjutnya yaitu Hallyu gelombang kedua yang ditandai dengan popularitas K-pop. Hallyu gelombang ketiga yang berfokus kepada K-culture, yaitu untuk memperluas budaya Korea Selatan. Terakhir yaitu Hallyu gelombang keempat ditandai dengan popularitas K-style. Perkembangan Hallyu di Amerika Serikat sebenarnya dimulai dari debut Girls' Generations di sana, yang kemudian berhasil menjual sekitar 1000 koping albumnya di Amerika Serikat. Pada tahun 2014, program televisi Amerika Serikat berjudul The Bachelor mendapat undangan dari YG Entertainment untuk datang ke kantor pusatnya, yang kemudian menghasilkan kolaborasi antara program televisi tersebut dengan salah satu grup dari entertainmentnya yaitu 21. Nah, penampilan 21 di salah satu episode The Bachelor kemudian memperkenalkan kembali industri hiburan Korea Selatan kepada publik Amerika Serikat. Kemudian berhasil menarik perhatian publik hingga ditonton oleh 8,61 juta orang pada penayangan perdananya. Hal tersebut ternyata tidak cukup mampu untuk menembus pasar Amerika Serikat karena popularitas dari 21 sangat kecil dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain dari Western country. Nah, setelah kegagalan 21 menembus pasar Amerika Serikat ini, nama K-pop kembali redup hingga hadirnya BTS di industri hiburan Amerika Serikat. Pada tahun 2017, grup ini berhasil menerima penghargaan kategori Top Social Artist dengan memperoleh 321 juta suara pemilih. Tidak hanya itu, sektor film dan K-drama pun mendapatkan perhatian yang besar, seperti popularitas film Parasite yang memenangkan piala Oscar pada 4 kategori, kemudian juga Crash Landing on You yang menjadi series nomor 1 di Netflix. Selain itu juga populernya K-style dan K-beauty di kalangan publik Amerika Serikat. Advokasi atau influence. Secara singkat, indikator ini berisi mengenai aktivitas yang dilakukan negara dalam rangka menyebarkan dan kemudian mempengaruhi publik terkait dengan kebijakan negara, cita-cita, dan nilai dari negara tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan terkait indikator ini berupa advokasi kebijakan dan budaya Korea Selatan melalui media digital. Ada beberapa akun yang kemudian digunakan oleh pemerintah Korea Selatan seperti yang ada di layar. Yang pertama yaitu akun Koreanet. Selanjutnya yaitu akun Korean Culture Center atau KCC di Amerika Serikat. Ada 3 akun yang kemudian digunakan. Yang pertama yaitu KCC Washington DC, yang kedua KCC New York, yang ketiga yaitu KCC LA. Selanjutnya yaitu akun website Coffeesy, website Kedutaan Besar Korea Selatan di Amerika Serikat, serta didukung oleh berbagai media editorial asal Amerika Serikat seperti CNN, NBC, Rolling Stone yang kemudian memiliki ribuan artikel mengenai Hallyu dan kebijakan Korea Selatan. Nah,
Upaya advokasi melalui media digital ini kemudian menghasilkan berbagai fandom, serta jika kita melihat Google Trend pencarian artikel di Amerika Serikat, skor mengenai K-drama dan K-pop bahkan mencapai skor 100 pada tahun 2020 dan 2021 yang memperlihatkan jumlah pencaharian tertinggi mengenai topik ini di Google. Yang kedua yaitu indikator communications dan information. Nah, secara umum Fitzpatrick mengemukakan bahwa ada dua hal yang kemudian dilakukan oleh sebuah negara biasanya. Yang pertama yaitu komunikasi oleh pemerintah secara langsung dengan publik atau people to people contact, dan yang kedua yaitu wawancara oleh pemerintah dengan berbagai media massa. Dalam hal ini Korea Selatan lebih aktif melakukan yang kedua, yaitu dengan melakukan wawancara bersama berbagai media massa. Setidaknya peneliti merangkum ada 9 wawancara yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, baik itu Presiden Moon Jae-in, Menteri Luar Negeri Kang Kyung-hwa, Menteri Budaya, Olahraga dan Pariwisata Park Yong-woo dan Do Jong-hwa, serta pejabat senior Kementerian Kesehatan Republik Korea Selatan yaitu Yoon Tae-ho di beberapa media massa. Berbagai wawancara yang dilakukan oleh pemerintah tersebut ternyata berpengaruh terhadap opini yang dimiliki oleh publik Amerika Serikat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Chicago Council, tingkat kesukaan publik Amerika Serikat ini terhadap Korea Selatan naik menjadi 60% dari skala 0 sampai 100. Selanjutnya yaitu indikator relasional. Dalam hal ini, Korea Selatan melakukan 3 aktivitas. Yang pertama yaitu Global Korea Scholarship atau GKS. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki kuota terbanyak di antara negara-negara Western lainnya. Ini memperlihatkan bahwa Amerika Serikat merupakan prioritas bagi Korea Selatan dalam memberikan beasiswa. Aktivitas selanjutnya yang dilakukan oleh Korea Selatan pada indikator ini yaitu pertukaran jurnalis Amerika Serikat dan Korea Selatan. Program pertukaran jurnalis ini aktif dilakukan oleh Korea Selatan setiap tahunnya untuk meningkatkan liputan media mengenai masalah Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dapat diakses oleh publik secara luas. Terakhir yang dilakukan oleh Korea Selatan pada indikator ini yaitu pembangunan hubungan dengan CGENM melalui program I Seoul You, CG Content World di Paju, serta CG Live City yang akan menjadi landmark baru untuk pariwisata Hallyu di dunia yang diperkirakan akan menggait 20 juta pengunjung dan keuntungan 1,3 miliar US dollars per tahunnya. Upaya selanjutnya berdasarkan indikator Fitzpatrick yang dilakukan oleh Korea Selatan yaitu promosi seni dan budaya. Ada 3 program yang kemudian dilakukan. Yang pertama yaitu KCON atau Festival Hallyu di Amerika Serikat yang digelar di 2 kota besar yaitu New York City dan Los Angeles. Dengan 180 lebih program dan puluhan panel serta deretan bintang Hallyu yang menjadi bintang tamu pada festival ini, KCON berhasil menggait ratusan ribu penonton setiap tahunnya dan memperkenalkan budaya serta produk-produk Korea Selatan di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Korean Movie Night di New York atau KMN yang aktif memutar film-film Korea Selatan berbagai seri serta didukung dengan program New York Asian Film Festival yang setiap tahunnya memutar puluhan film Korea Selatan dan membawa film Korea Selatan ini kepada puluhan ribu publik Amerika Serikat yang hadir pada acara tersebut. Terakhir yaitu Korean Art Exhibitions atau pameran seni Korea Selatan. Pameran ini aktif dilakukan Korea Selatan setiap bulannya, bahkan dalam 1 tahun ada puluhan pameran yang dilaksanakan yang berhasil menggait 100 orang pengunjung pada setiap pamerannya. Upaya selanjutnya berdasarkan indikator kelima yang dikemukakan oleh Fitzpatrick yaitu pemberian bantuan politis dari pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Amerika Serikat. Nah, ada 2 bantuan politis yang kemudian dilakukan oleh Korea Selatan. Yang pertama yaitu saat badai Harvey dan yang kedua yaitu bantuan darurat COVID-19. Korea Selatan mengirimkan 2,5 juta masker dan 75.000 alat tes kepada Amerika Serikat. Upaya selanjutnya yang biasa dilakukan oleh negara menurut Fitzpatrick adalah penyebaran nilai-nilai propaganda. Namun pada pemerintahan Moon Jae-in aktivitas ini tidak dilakukan karena pemerintahan Moon Jae-in berusaha membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sempat hilang karena insiden korupsi, kolusi, dan nepotisme pada pemerintahan sebelumnya. Nah, dengan demikian, sebagai kesimpulan, Korea Selatan melakukan 5 dari 6 aktivitas diplomasi publik yang dipaparkan oleh Fitzpatrick dalam menyebarkan Hallyu di Amerika Serikat. Sebagai saran, peneliti mengajukan untuk menggali lebih dalam lagi fenomena Hallyu yang berada di antara Western country, karena penelitian mengenai Hallyu yang ada sampai saat ini hanya berfokus pada kawasan Asia. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar memakai pisau analisis yang lebih kompleks sehingga dapat menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih solutif, lebih praktis, dan dapat digunakan sebagai konsiderasi bagi pembuat kebijakan.